Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maulida, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya, akan melaksanakan PPL siklus 2, layanan konseling kelompok mengatasi rasa cemas pada peserta didik melalui pendekatan kognitif behavior terapi dengan teknik kognitif restructuring di SMP Negeri 1 Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Biasa aja, gak usah tegang, biasa aja ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Gak ada yang sakit ya? Tidak ada. Semuanya senang ya ada di sini? Senang. Gak ada yang sedih ya? Tidak. Gak ada yang sedih, alhamdulillah. Baiklah, sebelum konseling ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Doa mulai. Terima kasih, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi menjadikan kegiatan ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tentunya kedatangan kalian di ruang BK ini pasti dengan adanya tujuan, begitu ya? Tujuannya apa kira-kira datang ke ruang BK? Mengikuti kegiatan konseling kelompok, begitu ya. Kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling kelompok dengan saya? Belum pernah? Belum pernah ya. Sekarang ini kita akan melakukan konseling kelompok. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada diri kita ya. Baik. Sebelumnya apakah sudah saling kenal satu sama lain? Sudah. Tapi kelasnya sama atau tidak? Tidak. Untuk biar hubungan kita satu sama lain tambah erat, tambah dekat. Bagaimana kalau kita juga perkenalkan lagi, sekaligus sebutkan kelasnya dan juga enaknya disebutkan apa ya? Makanan favorit, begitu. Dimulai dari siapa? Debbie, ya udah silakan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri. Saya dari kelas 8B. Makanan favorit saya Makanan favoritnya Debbie seblak. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Okia Aprilia Putri dari kelas 8A. Makanan kesukaan saya samyang. Makanan kesukaannya samyang. Anak-anak, kita sudah perkenalan. Selanjutnya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, tujuan konseling ini untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan dalam nanti pelaksanaan konseling kelompok ini. Nanti ada asas yang perlu saya sampaikan. Nah, asas yang pertama diantaranya asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan juga asas kerahasiaan. Betul sekali. Jadi selama proses konseling nanti diharapkan antara saya sebagai ketua kelompok dan juga kalian bisa menjaga rahasia. Jangan sampai permasalahan yang kita bahas di sini nanti dibawa keluar dari forum ini, diceritakan ke teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak usah merasa takut ataupun canggung dalam bercerita tentang permasalahannya nanti, karena kita akan berkomitmen menjaga asas kerahasiaan tersebut. Kemudian bagaimana jika kita membuat komitmen tentang waktu? Enaknya nanti proses konseling ini kita laksanakan selama beberapa menit ke depan. 60 menit. 60 menit atau 45? 60 berarti kita setuju 60 menit ke depan nanti akan melaksanakan konseling kelompok ini ya. Baiklah. Gimana kalau kita ice breaking dulu supaya sebelum kita ke tahap selanjutnya, ke tahap kegiatan ini, biar suasananya lebih cair seperti itu.
Setuju? Setuju. Kita spelling dulu ya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata permainan ini tadi tujuannya apa? Untuk melatih apa? Konsentrasi. Lah, kita akan masuk tahap inti. Untuk itu saya harap kalian nanti saling beri solusi begitu ya. Oke. Apa dulu yang kira-kira akan menceritakan permasalahannya? Silakan Debbie untuk memulai. Oh begitu. Jadi namanya Debbie itu punya hubungan dekat itu dengan seseorang gitu. Maka dari sini yang saya analisa karena kecemasannya tingkatannya lumayan, nah berlebihan ya tadi karena gelisah dan pikiran berlebihan tentang hubungannya dengan seseorang tadi, maka saya akan menggunakan pendekatan cognitive restructuring. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cognitive restructuring terlebih dahulu. Jadi cognitive restructuring nanti bagaimana caranya kita mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif kita. Kemudian dari pikiran negatif tadi kita ubah menjadi pikiran yang positif. Jadi kayak misalkan rasa cemas yang dialami kan pasti ada penyebabnya kan ya. Nah, dari situ nanti kita akan mengubah pola pikir yang tadinya irasional atau tidak logis, nanti bisa kita ubah menjadi rasional atau yang lebih logis. Jadi yang negatif tadi nanti kita ubah menjadi positif. Baik. Sebelumnya dalam tahapan ini nanti yang pertama adalah identifikasi pikiran negatif. Jadi saya akan mengidentifikasi dulu pikiran negatif atau terdekat di sini pikiran negatif yang muncul pada kalian itu apa enggak? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada semuanya. Hampir permasalahannya rasa cemas begitu ya. Coba dari Debbie, pikiran negatif yang muncul pada dirinya Debbie apa ya? Dia suka Oh, Debbie itu suka berpikir kekasihnya kira-kira suka sama cewek lain apa enggak ya? Suka berpikir seperti itu. Oh begitu. Kalau misalkan Manda? saya tuh takut dia Oh, berpikir berlebihannya seperti itu. Takut kalau kekasihnya nanti chattingan sama cewek lain begitu. Jealous ya? Cemburu ya? Lanjut. Kalau Nafa? kalau saya malas pulang karena kalau saya pulang nanti pasti ada masalah di rumah. Oh begitu. Nafa tuh kalau mau pulang merasa kayak males begitu, takut ada masalah keluarga. Nah, kalau Galuh bagaimana? Takut tidak punya teman. Misalkan kalau dijauhi teman akhirnya takut suka sedih, takut tidak punya teman begitu Galuh ya. Kalau Oki? Takut dia ramah ke cewek lain. Aku dia ramah ke cewek lain, kamu cemburu begitu kalau dia misalkan ramah ke cewek lain. Anak muda ya, seperti ini permasalahannya. Nah begini, sekarang kita kan sudah talk record, sudah menggali tentang pikiran-pikiran negatif yang timbul pada diri kalian. Nah, apakah dari pikiran negatif yang timbul tadi ada dampaknya? Ada. Dampaknya apa ya kira-kira? Kalau suka melawan
buahnya sedih terus. Oh, Balu juga buahnya sedih terus. Kalau Oki, Sering meninggalkan kegiatan yang seharusnya saya tidak tinggalkan. contohnya apa? Sholat, Sholat, bersih-bersih, dan belajar. sholat, bersih-bersih dan belajar. Ternyata yang benar ini Oki ini dampaknya banyak sekali ya. Berarti karena Oki sering cemas dan gelisah, terus akhirnya Oki malas melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di rumah begitu. Iya. Nah, jadi itu adalah dampak yang terjadi jika kalian memiliki apa tadi? Rasa cemas atau pikiran yang negatif. Akhirnya akan timbul dampaknya. Lah, apakah hal seperti ini menurut kalian itu logis apa tidak? Tidak. Tidak. Sekarang kita akan belajar tentang coping talk. Nah, coping talk, latihan coping talk. Coping talk itu apa? Coping itu mengatasi apa? Pikiran-pikiran yang cemas tadi. Bagaimana jika kita rubah menjadi pikiran yang positif? Pikiran negatif kita rubah dengan pikiran yang positif. Karena yang diberikan Oki. Coba saya ke Oki dulu ya. Nah, begini pikiran negatifnya Oki tadi apa Takut dia ramah ke cewek lain. Itu situasinya ketika seperti apa Ditinggal. Maksudnya ditinggal? Tidak ada kabar gitu loh, Bu. Oh, ketika sedang berjauhan dan tidak ada kabarnya, misalkan kok dia tidak memberi kabar gitu, Oki merasa gelisah, takut dia tuh sama cewek lain nanti baik, ramah, seperti itu ya Oki ya. Lah, berarti pikiran negatifnya Oki tadi apa? Coba diulangi. Takut dia ramah ke cewek lain. Takut dia ramah ke cewek lain. Lah, sekarang kita latihan coping talk. Coping talk tadi apa? Mengatasi pikiran negatif, kemudian diubah atau diganti menjadi pikiran yang positif. Pikiran negatifnya Oki tadi misalnya diubah menjadi pikiran positif. Coba Oki bisa nggak menyampaikan, membuat kalimat yang negatif tadi, yang sudah Oki sampaikan negatif tadi diubah menjadi kalimat yang positif. Bisa nggak Oki? Takut dia ramah ke cewek lain diganti dengan kalau pacar saya itu setia. Pacarnya setia, maksudnya kasihnya setia, tidak akan tidak akan melirik cewek yang lain gitu ya. Nah, jadi Oki biasakan berpikir yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena pikirannya Oki tadi yang terlalu berlebihan gitu. Jadi Oki harus latihan yang lebih banyak untuk selalu berpikir positif. Saya berharap kalian tuh bisa merubah pikiran-pikiran negatif tadi dengan cara coping talk yang sudah Bulida jelaskan. Jangan sampai pikiran negatif itu terlalu menguasai diri kita sehingga kita nanti fokus dengan pikiran negatif. Kita ini jarang berpikir yang positif. Jadi pikiran negatif itu harus kita tutup atau kita ganti dengan pikiran yang positif. Supaya kita terbiasa dengan pikiran positif, akhirnya hal-hal yang negatif yang membuat kita cemas, membuat kalian gelisah, nah itu bisa hilang. Baiklah, anak-anak, saya ingin kalian mengoreksi pikiran-pikiran negatif tadi dan benar-benar menggantinya dengan pikiran yang positif. Ini ada catatan jurnal atau pikiran nanti. Coba berboing semuanya. Baik. Coba di situ silakan tuliskan kembali situasi pemicu. Nah, situasi pemicu itu hal-hal yang situasi keadaan yang membuat kalian itu nanti berpikir apa tadi? Negatif lah. Terus pikiran otomatis yang muncul apa? Habis itu perasaan yang menyertai. Bulida ingin kalian
selalu berperasaan atau berperilaku yang positif. Baru nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal negatif, akan tetapi hal negatif tersebut, pikiran negatif tersebut diganti dengan pikiran yang positif. Ini saya akan merefleksi. Nah, kira-kira dari konseling kelompok ini tadi adakah hal-hal baru yang kalian dapatkan? Oke. Menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapi. Terus adakah manfaatnya? Membantu menyelesaikan permasalahan. Atau kesannya kalian bagaimana dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tadi? Senang? Nggak takut sama saya? Tidak. Merasa nyaman. Terus ada lagi? Oh, bahagia. Tentunya dengan menyampaikan permasalahannya, kemudian mendapatkan solusi satu sama lain, lebih merasa tenang. Ada lembar evaluasi itu baliknya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita berakhir. Baik, jika sudah selesai, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok, tentunya atas kemauan sendiri ya. Jangan takut untuk sering konseling atau datang ke ruang BK untuk konsultasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Masa minggu ke depan nanti kira-kira kita akan bertemu lagi hari apa? Hari apa enaknya? Rabu, berarti nggak sampai 1 minggu. Hari Rabu kita bertemu lagi, begitu ya. Pokoknya jangan segan untuk datang ke ruang BK dan konsultasi dengan Bu Lida terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Supaya apa? Supaya belajar kalian nanti lebih nyaman, lebih tenang, dan tidak ada kendala, supaya nilainya juga meningkat. Seperti itu ya. Baik anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita tutup konseling kelompok pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.